Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mampu hadir di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan istiqomah sampai akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pada saatnya nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang disebut oleh baginda Nabi sebagai bulan haram, disebutkan oleh Al-Quran sebagai bulan haram, dan dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara peristiwa yang terjadi di bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita sepakat tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, meskipun tidak sepakat kapan itu terjadi. Tapi mayoritas dari umat ini mayoritas menerima bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab tanggal 27. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra dan Mi'raj itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mungkin, tidak boleh mengingkarinya. Kenapa? Langsung disebutkan oleh Al-Quran, Subhanalladzi asra. Memang ada 2 peristiwa, ada peristiwa Isra dan ada peristiwa Mi'raj. Kalau peristiwa Isra dijelaskan oleh surat Al-Isra dengan gamblang, Subhanalladzi asra. Kalau peristiwa Mi'raj itu diisyaratkan dengan linuriyahu min ayatina, juga diisyaratkan di dalam surat An-Najm, inda sidratil muntaha. Jadi semua sepakat tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, dan itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mukjizat ini melekat dengan para nabi. Kalau kita menyebut Nabi Musa, pasti langsung otomatis mukjizatnya adalah terbelahnya lautan menjadi 2 dengan tongkatnya. Kalau kita menyebut Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan orang mati, orang yang sakit kusta disembuhkan, orang yang buta permanen disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah. Nabi Nuh alaihissalam begitu juga. Pokoknya setiap nabi pasti melekat pada mereka mukjizat. Nah, di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isra dan Mi'raj. Karena banyak para orientalis yang menulis tentang Islam,
yang menulis tentang Nabi Muhammad, secara tidak kita sadari mereka sedikit demi sedikit ingin menghapus mukjizat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad digambarkan seorang yang cerdas, luar biasa, reformis, penegak hukum yang adil, tapi sama sekali tidak disebutkan mukjizatnya. Itu apa intinya? Mereka ingin mengatakan Muhammad bukanlah seorang rasul karena tidak punya mukjizat. Hati-hati Pak. Kalau ada orang di luar Islam menulis Islam, hati-hati. Kadang-kadang ada motif yang tersembunyi. Memang ada di antara mereka yang memang haus ilmu. Biasanya orang seperti ini akan masuk Islam. Tapi ada orang yang nggak mau masuk Islam, dia menulis Islam untuk supaya menyusupkan pemahaman-pemahaman yang tidak kita sadari kepada Islam. Maka ini adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan mukjizat itu kan diterjemahkan oleh para ulama al-khawariq. Khawariq itu apa sih? Sesuatu yang tidak lazim sebenarnya, tapi tidak mustahil. Misalkan Bapak Ibu ya, yang lazim kan orang buta itu gak disembuhkan. Itu kan kalau mengikuti kemampuan manusia, tidak bisa menyembuhkan orang buta. Dan kalau Allah, apa susahnya? Kan begitu sebenarnya mukjizat itu. Mukjizat itu bukan mustahil, mukjizat itu hanya tidak lazim. Orang meninggal dunia dihidupkan lagi, tidak lazim, tapi bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya? Allah menciptakan baru aja bisa, apalagi menghidupkan orang yang sudah meninggal. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Apa susahnya bagi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa susahnya bagi Nabi? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, sampai Sidratil Muntaha? Gak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya hadirin, di sekeliling kita ini kan sebenarnya maknanya mukjizat semua sebenarnya. Coba kalau kita lihat proses penciptaan kita, dari sperma bisa berubah seperti kita seperti ini Pak. Itu kan kalau kita pikir mukjizat itu sebenarnya, cuma karena sudah sering terjadi kita anggapnya lazim. Padahal kalau mungkin kita seorang ilmuwan, seorang dokter spesialis, itu akan heran bagaimana mungkin ya sperma itu yang berbentuk air yang hina tiba-tiba berubah menjadi manusia yang gagah, yang ganteng, dengan berbagai macam, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang bule dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi nggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Subhana, maha suci Allah. Biasanya kalau sudah dimulai dengan subhana, itu berarti akan menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah hambanya. Itulah sebutan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Makanya ada namanya maqam ubudiyah, itu makamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini difahami oleh para ulama bahwa ketika Allah menyebutkan bi'abdihi, itu menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah jasmani dan ruhani. Bukan ruhaninya doang, jasmani, ruhani. Karena Allah menyebut hambanya. Hamba itu adalah satuan dari jasmani dan ruhani. Subhanalladzi bi'abdihi asra bi'abdihi lailan, di sebagian malam. Jadi enggak satu malam, hanya beberapa, mungkin hitungan jam dalam satu malam itu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pertama yang dinamakan Isra adalah perjalanan, atau Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekkah
menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini sinyal bagi kita semua, Pak. Masjidil Haram urusan kita semua, umat Islam sedunia. Memang sekarang alhamdulillah di cover oleh Saudi Arabia. Masjidil Aqsa juga urusan umat, bukan urusan orang Palestina sebenarnya. Dan subhanallah, Masjidil Aqsa itu kalau kita lihat perjalanannya Bapak Ibu, pada tahun 492 Hijriah, Masjidil Aqsa dikuasai tentara salib. Tahun 492 Hijriah. Pada waktu itu umat Islam terpecah-pecah. Mesir dikuasai oleh Bani Fatimiyah, Syiah. Kemudian Suriah dikuasai oleh keluarga Zangki, Imaduddin Zangki, pamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu itu memang lagi tidak damai itu antara Suriah, antara Mesir dan lain sebagainya. Peringatan untuk kita semua, kalau umat Islam itu terpecah belah, maka akan dikuasai oleh musuhnya. Dari sejak dulu, Pak. Nah, tahun 492 dikuasai oleh tentara salib. Jadi mereka itu menunjukkan simbol agamanya. Disebutnya tentara salib. Jelas itu agama mana, gak perlu kita bahas. Jadi mereka bangga menunjukkan identitasnya tentara salib. Kita kadang-kadang gak bangga, gak bangga itu. Nah, 492 dikuasai oleh tentara salib. Kemudian pemerintah yang ada di Suriah waktu itu, Raja Imaduddin Zangki melawan, kalah. Dilanjutkan putranya Nuruddin Zangki, kalah. Dilanjutkan ponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ganti sekarang dinastinya Ayyubiyah. Kemudian Mesir dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang tadinya Syiah dirubah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ceritanya begitu, Pak. Dari Mesir itu sempat dikuasai oleh Raja Syiah, kemudian direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian disunihkan kembali. Nah, sebelum membebaskan Masjidil Aqsa, itu raja-raja yang di sekitar Palestina diajak berdamai dulu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, apakah ini akan terulang sekarang? Wallahu a'lam, Pak. Ini kan dinasti yang ada di Suriah dikalahkan. Nah, ini Mesir sudah ketar-ketir, apakah sejarah akan berulang? Wallahu a'lam. Jadi awalnya memang dari Suriah, Pak, dari Suriah. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu qadarullah mengalahkan tentara salib di Palestina pada tahun 583 Hijriah. Berarti waktu itu Palestina itu dikuasai oleh tentara salib selama 90 tahun. Nah, sekarang sudah berapa tahun, Pak, Palestina itu? Dari tahun 48 sampai 2024. Berapa tahun itu? Nah, dulu itu dikuasai sampai 90 tahun. Kemudian pada tahun 583 Hijriah, malam Jumat tanggal 27 Rajab. Nah, qadarullah itu, Pak. Pas Isra Mi'raj, Palestina dikuasai kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan kemudian kembali kepada pangkuan umat Islam. Gak qadarullah bisa ngepasin begitu, Pak. Harinya hari Jumat, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 583 Hijriah. Berarti 90 tahun dikuasai oleh tentara salib, kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai terjadi Perang Dunia Pertama, kemudian dikuasai lagi oleh Inggris. Sampai sekarang belum bebas-bebas. Karena Salahuddinnya masih di Indonesia. Salahuddin, Asep Salahuddin dari saya itu. Salahuddinnya belum kembali lagi ke sana, Pak, ya. Sampai sekarang. Nah, kita yakin karena baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kabar di antara tanda-tanda akhir zaman, orang Yahudi akan dikalahkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Akhir zaman. Ini sudah berproses berarti, Pak. Akhir zaman. Akhir zaman.
Sudah mulai itu. Dinasti Asad yang ada di Suriah itu menguasai Suriah sampai 50 tahun. Sekarang dikalahkan oleh gerakan para santri lah ibaratnya itu. Presidennya bisa jadi imam, bisa jadi khotib Jumat itu sekarang. Muhammad Syar. Muhammad Syar itu punya kerabat namanya Faruk Asyar, mantan wakil presiden Suriah. Wallahu a'lam. Qadarullah begitu. Jadi Muhammad Syar itu masih satu keluarga besar dengan mantan wakil presiden Suriah yang kemudian dikeluarkan dari kabinet, yaitu Muhammad Faruk Asyar. Nah, sekarang ini sudah mulai muncul ungkapan-ungkapan dari para santri-santri muda itu, akan kami bebaskan Masjidil Aqsa di tangan kita. Nah, itu sudah mulai muncul slogan-slogan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masjidil Aqsa tidak pernah lepas dari hati kita. Itu masjid yang diamanahkan oleh Allah kepada kita umat Islam. Makanya Isra Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi jelas masjid kita, cuma Masjidil Aqsa ini seringnya kita lupakan. Dianggap itu masjid orang Palestina. Bukan, Pak. Ada 3 masjid yang tidak tergantikan, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Itu kalau kita nyebut Masjidil Haram, misalkan Bapak Ibu nazar, saya nazar pergi ke Masjidil Haram, wajib datang ke sana. Gak bisa tergantikan oleh masjid-masjid yang lain. Tapi kalau kita nazar mau sholat sampai 20 rakaat misalkan, mau taraweh, nazar saya akan taraweh di Masjid Istiqlal, gak perlu ke sana, Pak. Cukup di Ciceri itu sudah selesai masalah. Masjid Ciceri, Masjid Istiqlal, masjid mana-mana nilainya sama. Maka gak perlu ganti masjid. Kadang-kadang ada orang itu gak mau sholat di masjidnya sendiri, pindah ke masjid sebelah. Ngapain itu di masjid? Kalau ini ada dibahas oleh para ulama, kalau kita tidak hadir di masjid kita, masjid kita terbengkalai, itu kita dapat dosa. Jadi syiar Ciceri itu tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu. Nanti kalau suatu saat nauzubillah nggak ada yang azan, nggak ada jadi imam, seperumahan dosa semua itu. Jadi yang ditinggalkan masjid ini, ini masjid amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit sejarah Masjidil Aqsa. Dulu di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa dikuasai oleh Romawi. Di masa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga masa Abu Bakar, kemudian masa Umar, terjadi perang antara umat Islam, perang dengan Romawi dan Romawi kalah. Akhirnya diserahkanlah Masjidil Aqsa kepada Umar bin Khattab. Hebat banget, Pak, kita dulu. Romawi itu kalah sama kita itu. Kita sekarang dihabisin Romawi. Orang Timur Tengah itu dihabisin Romawi sebenarnya itu. Sejarah berulang, Irak dihabisin. Dulu presiden, meskipun boleh kita nggak setuju dengan orang namanya Saddam Hussein, presiden yang paling tegas perang dengan Israel itu Saddam Hussein, dilenyapkan sama Amerika. Kemudian ada presiden lagi yang suka keras, Muammar Gaddafi, dilenyapin sama Amerika. Tapi yang kalau damai-damai aman, Pak. Imarat, Qatar, Saudi aman sampai sekarang. Nanti kalau teriak sedikit dihabisin sama Amerika. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penderitaan orang Palestina adalah penderitaan kita, karena itu mereka mempertahankan Masjidil Aqsa. Masya Allah, Allah Maha Kuasa, Bapak Ibu ya. Allah mampu memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasanya mustahil, nggih. Untuk ukuran manusia, orang Gaza bisa mengalahkan Israel, rasanya mustahil. Rasanya, kalau kita tanya kepada seluruh pengamat militer, tidak mungkin rasanya orang Gaza mengalahkan Israel. Karena Israel itu didukung oleh Amerika sepenuhnya. Subhanallah, hari ini kita dengar Amerika dikasih Allah api aja udah repot itu nih.
Ya Allah ya Rabbi, Allah sudah mulai tunjukkan itu. Amerika dikasih api saja repot. Kalau Indonesia mah nggak repot, tiap tahun ada kebakaran. Indonesia itu hebat, Pak. Tiap tahun kebakaran hutan, Pak. Biasa aja. Amerika, Masya Allah, Los Angeles habis, Pak. Itu Allah testing itu kesombongannya itu, Masya Allah. Bangsa kalau sudah mulai sombong begitu, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Dikasih testing dulu, dibakar Los Angeles, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan subhanallah, ada orang-orang yang mulai membandingkan antara gambar Gaza dengan gambar Los Angeles. Lah kok mirip itu, subhanallah. Masya Allah. Itulah kadang-kadang yang tidak pernah kita duga, perjuangannya di Gaza hasilnya kemana-mana, termasuk di Los Angeles. Itu nggak pernah kita duga, nggak pernah kita duga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ceritanya adalah Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedang tidur, dibangunkan, dan kemudian Nabi Jibril alaihissalam membawa satu binatang namanya buraq. Buraq itu kendaraannya para nabi. Disebutkan buraq itu antara khimar dan keledai. Khimar dan bihol, sama-sama keledai itu, tapi kita nggak pernah familiar jenisnya karena nggak ada di Indonesia. Kemudian Nabi Muhammad SAW dipersilakan naik di atas buraq. Kemudian mulailah perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan sempat mampir di beberapa tempat. Yang pertama mampir di Madinah. Kata Jibril, inzil ya Muhammad, turunlah Muhammad, sholat 2 rakaat. Setelah Nabi Muhammad selesai sholat 2 rakaat, diberikan informasi ini adalah tempat hijrahmu nanti, Madinah. Kemudian jalan lagi, berhenti di mana? Di Tursina, yaitu di tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, di Tursina di Mesir, sholat 2 rakaat. Kemudian berhenti lagi di mana? Di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian lanjut ke Masjidil Aqsa. Setelah itu buraqnya ditalikan di tempat para nabi menali buraq. Jadi ada keberkahan, Pak. Jadi tempat menalinya itu sama dengan para nabi-nabi terdahulu, buraq itu. Itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diriwayatkan juga ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melihat Nabi Musa sholat di kuburannya. Jangan disamakan, Pak, kehidupan para nabi di alam barzah. Jangan disamakan dengan orang-orang biasa, beda. Dalam satu riwayat disebutkan para nabi itu hidup di kuburannya masing-masing, yusallun, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad ketika bicara solawat, perbanyaklah solawat kepadaku di hari Jumat, solawatku disampaikan padaku, kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kau kan sudah wafat, sudah hancur jasadmu. Dijawab oleh Nabi, innallaha harramal ardu ajsadal anbiya, Allah mengharamkan kepada bumi untuk menyentuh jasadnya para nabi. Beda, Pak, dengan kita, dikubur 3 tahun udah lenyap kita ini. Masya Allah. Tapi ada orang-orang khusus, mungkin orang-orang yang diterima, yang akhlaknya mungkin mirip-mirip para nabi, Masya Allah, sampai sekian tahun jasadnya tidak berubah, masih utuh, masih wangi, Masya Allah. Yang jelas para nabi tidak sama dengan manusia biasa. Nah, kemudian sampailah Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Di situ disebutkan Nabi Muhammad disambut oleh seluruh para nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai seluruh para nabi ada di situ semua. Cuma kecuali ada yang mengatakan yang tidak hadir Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kenapa? Karena 8 orang ini akan menemui Nabi Muhammad di langit, bukan di Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan begitu. Jadi nabi-nabi selain 8 nabi tersebut semuanya ngumpul di Masjidil Aqsa, berbaris untuk sholat di Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad toleh ini yang jadi imam siapa kira-kira itu?
Kemudian Jibril mengatakan, taqaddam ya Muhammad, hai Muhammad, kamu jadi imam. Masya Allah Pak, ini yang rizki nomplok buat kita ini. Nabi kita itu imamnya para nabi, imamnya para rasul. Maka kita kecipratan Pak. Alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi kita itu adalah pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Maka kita umatnya, Masya Allah, meskipun umat terakhir, nanti kalau masalah surga paling dulu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ngimpi apa kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Masya Allah. Alhamdulillah, meskipun kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi kita iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Pak, jaga imannya. Orang itu bisa murtad, nauzubillah. Silakan dilihat di media-media itu, orang hafal Quran murtad nggih. Oh ngapal doang nggak dihayati nggih. Awas. Kalau ada orang hafal Quran berarti belum, jangan dianggap wah ini udah final. Belum Pak. Ingat ada satu riwayat mengatakan rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknat dia. Hati-hati Pak. Jadi tidak cukup membaca kemudian tunduk. Ada orang membaca nggak tunduk, nanti akan diusir oleh Quran dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Gak usah berubah Pak. Ada orang hafal Quran katanya kemudian murtad, dah nanti juga hilang Qurannya. Gak usah heran. Karena Islam ini hanya untuk orang-orang pilihan. Kalau kita nggak hati-hati, Islam kita akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian salatlah para nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salat disodorkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, disuruh minum, dikasih khomer sama dikasih susu. Nabi Muhammad refleks langsung diambil susu diminum. Senang sekali itu Jibril alaihissalam. Asabtal fitrah Muhammad, hai Muhammad, kamu sesuai fitrah. Seandainya kamu meminum khamr, umatmu akan teler semua. Alhamdulillah Rasulullah milih susu. Dan itu suatu tanda bahwa ajaran Islam itu semuanya sesuai fitrah manusia. Manusia, katakanlah kalau dia non muslim sejak lahir, kalau dia tidak sombong, dia objektif mendengarkan Islam, pasti masuk Islam. Pasti masuk Islam Pak. Tapi kalau orangnya sombong, tidak mau menerima kebenaran, dia akan tertolak dari Islam. Jangankan orang sekarang, Abu Lahab pamannya Rasulullah SAW, memang dia nggak kenal Nabi Muhammad dari kecil. Abu Jahal, apa nggak pernah kenal Rasulullah? Kenal, tapi karena kesombongannya dia tidak diizinkan oleh Allah untuk memeluk Islam, karena dia tidak pantas mendapatkan Islam. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang dipantaskan oleh Allah untuk memeluk Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dari Masjidil Aqsa itulah terjadi peristiwa Mi'raj, perjalanan menuju pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Kemudian sudah nggak ada yang tahu siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam disambut Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua kalau tidak salah disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga disambut Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf. Di langit keempat disambut oleh Nabi Idris. Langit kelima disambut Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di langit ketujuh itulah Nabi Ibrahim bersandar di tempat namanya Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya malaikat. Jadi di sana ada Ka'bah lagi Pak namanya, tapi namanya bukan Masjidil Haram, namanya Al-Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Jadi Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad teguh hatinya.
Ibaratnya wahai Muhammad, meskipun kamu diusir, dicaci maki oleh orang di dunia, ini yang di langit siap semua, gak usah khawatir. Jadi semakin kuat keyakinan Nabi Muhammad SAW. Nah, di langit ketujuh, Nabi Ibrahim itu salam kepada umatnya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, balligh salami ila ummatik, sampaikan salamku kepada umatmu. Beritahu mereka bahwa surga itu indah tanahnya, tanamannya luar biasa, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu mungkin rahasianya kenapa ketika kita sholat selalu kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihis salam, karena beliau salam kepada kita. Dan Nabi Ibrahim itu sangat mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat mirip. Nah, maka jangan kaget Pak, kadang-kadang kita ini punya anak, kitanya pesek, istri kita pesek, anak kita mancung, tiru siapa ditelusuri, barangkali ada kakeknya yang mancung. Oh iya, ikut buyutnya ini Pak. Rambut saya lurus, istri saya rambut lurus, anak saya kok rada keribu ini, kakeknya. Jadi ada ikut kakeknya itu, jangan suudon, wih anak siapa. Ikut kakek Pak ya. Nabi Muhammad itu persis banget dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang Nabi Muhammad SAW itu adalah cucu keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Dulu Nabi Ibrahim kan berdoa Bapak Ibu ya, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum, ya Allah utuslah rasul dari mereka turunan Ismail. Nggak ada rasul dari Nabi Ismail, itu kosong para rasul, nggak ada yang jadi nabi. Setelah ribuan tahun baru muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan buru-buru Pak kalau doa. Ya Allah, dari sekian tahun berdoa punya anak, nggak dikasih anak sama Allah, jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan suka memaksa Allah loh ya. Jangan seudon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seudon sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dikasih malah repot kita, hati-hati. Ada Bapak Ibu, ini saya lihat dengan mata kepala sendiri ya. Cerita bukan ngarang-ngarang. Ada pasangan suami istri nggak punya anak, pengen banget punya anak. Akhirnya setelah puluhan tahun dikasih anak oleh Allah. Ternyata anaknya berkebutuhan khusus, kayak hiperaktif gitu nih anaknya. Kerepotan Bapak Ibu anak, orang tuanya nyerah. Bahkan ketika muncul amarahnya, mungkin lagi khilaf, itu anaknya mau dibuang di Waringin Kurung sana itu. Pas sudah dibawa ke mobil, sadar, dibawa pulang lagi. Duh, iya kan? Inti saya dulu masa-masa Allah punya anak, dikasih anak repot juga. Itu manusia Bapak Ibu ya. Kita berdoa lalu serahkan kepada Allah sedekasinya. Kadang-kadang kita dikasih malah nggak mampu. Maka jangan lupa Allah itu berjanji akan mengijabah doa kita kalau memenuhi syarat. Tapi jangan lupa kapannya terserah Allah, caranya terserah Allah. Tapi kita nggak boleh juga doanya begini, ya Allah berikan rezeki jika kamu berkehendak. Nggak gitu, mantep. Ya Allah kasih saya rezeki yang barokah, yang berlimpah. Jangan juga diatur-atur, ya Allah. Ya Allah saya minta rezeki, minta uang, ya Allah 1 juta aja lah nggak apa-apa. Jangan begitu, remeh aman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah di langit-langit itulah Nabi Muhammad ketemu malaikat dan ketemu para nabi. Nah, itu diantara analisanya adalah nabi-nabi yang menjemput Nabi Muhammad itu adalah nabi-nabi yang sering diceritakan dalam Al-Quran. Sehingga apa? Nabi Muhammad tambah bahagia. Oh ini Nabi Adam, oh ini Nabi Yahya, oh ini Nabi Yusuf, Masya Allah ganteng banget Nabi Yusuf ini. Oh ini tah Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran itulah yang menyambut Nabi Muhammad di setiap langit itu. Jadi semakin bahagia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan pada akhirnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itulah Nabi Muhammad diberikan wahyu tentang kewajiban sholat. Maka jangan main-main dengan sholat. Sholat itu cara Allah
memberikan perintahnya saja khusus. Nabi Muhammad di Mi'raj dulu baru dikasih perintah sholat. Maka para ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Maka yang khusyuk sholatnya Bapak Ibu. Nah ini kita punya PR besar. Kita ini alhamdulillah syarat rukun sudah ngerti, rukun sholat sudah paham, yang membatalkan sholat sudah paham, cuma kadang-kadang nggak bisa khusyuk. Nah tanda-tanda tidak khusyuk itu fisiknya nggak khusyuk. Allahu Akbar. Kayak tayangan di taraweh Arab Saudi itu, lihat jam tangan mungkin lagi, jenggot dipegang-pegang lagi, sorban dibenerin lagi. Itu kalau mazhab Syafi'i sudah batal itu Pak. Mazhab Syafi'i mengatakan apa? Kalau ada orang ketika sholat bergerak sampai 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Contoh, Allahu Akbar, peci diginikan, garuk-garuk belakang, terus garuk-garuk, batal itu Pak. 3 kali berturut-turut batal. Ketat Imam Syafi'i kalau masalah sholat ketat. Mungkin itu mazhabnya Imam Hambali itu. Pegang jenggot lah, lihat tangan, jam tangan, HP dipegang taruh lagi. Ikut sholat apa? Main-main itu. Kalau tidak salah Sayyidina Umar pernah mengatakan, seandainya hatinya khusyuk, pasti jasadnya khusyuk. Itu kaidahnya. Seandainya hatinya khusyuk, pasti fisiknya juga khusyuk. Jadi kita berusaha supaya sholat itu betul-betul mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang mukmin. Nah, maka sekedar menyinggung sholat Bapak Ibu ya, kalau kita gatel pelan-pelan, jadi tempelkan tangan, misalkan jidat kita gatel, kita bergerak ke jidat, tempelkan dulu, baru yang bergerak cuma jari-jarinya doang. Nah kemudian kita balikin lagi supaya tidak berturut-turut. Jangan begini garuknya tuh, 1, 2, 3 batal. Itu pergerakan banyak menurut mazhab Imam Syafi'i, itu membatalkan sholat. Atau kita nggak pas, misalkan begini, ada rukun sholat yang tidak disyariatkan panjang, misalkan i'tidal. Itu sepanjang-panjangnya adalah kalau membaca doa kunut, itu doang. Selain itu tidak boleh panjang. Sami Allahu liman hamidah, panjang banget, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, sampai 20 kali. Itu bisa batal sholatnya, karena i'tidal itu tidak disyariatkan lama. Begitu juga misalkan duduk di antara 2 sujud, habis sujud Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, cukup, langsung sujud lagi. Jangan lama seolah-olah tahiyat, itu malah membatalkan sholat. Karena apa? Duduk di antara 2 sujud dan i'tidal tidak disyariatkan lama, tapi secukupnya. Paling lama ketika kita membaca doa kunut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Mi'raj itu juga Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan beberapa siksa, dan rata-rata siksanya itu disinggung oleh Al-Quran. Seperti misalkan Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang lidahnya menjulur kemudian dipotong dengan gunting dari neraka. Nabi Muhammad nanya, ya Jibril, man haula? Haula khutoba'u ummatik. Wah, ini yang bikin ngeri ini Pak. Mereka itu adalah para penceramah umatmu yang tidak bisa mengamalkan omongannya. Subhanallah, semoga kita bisa mengamalkan omongan kita. Amin ya rabbal alamin. Khutoba'u ummatik. Ada juga yang mengatakan khutoba'ul fitnah, para penceramah-penceramah yang bikin fitnah. Bapak Ibu, sekarang ini media kita penuh dengan fitnah. Coba sampai sekarang ya, para ustadz kita masih berdebat nggak beres-beres. Debat apa saja, macam-macam. Debat ngaji di kuburan, itu bukannya udah ribuan tahun dah itu kok masih nggak beres-beres itu. Debat peringatan Maulid Nabi, debat peringatan Isra dan Mi'raj, kenapa nggak bisa selesai? Heran pun ya. Kok dimunculkan terus? Kenapa kita nggak bisa kayak orang-orang dulu?
ini madhab saya, ini madhabmu, madhabmu, selesai ya, udah gitu aja. Madhab saya adalah memperbolehkan mengaji Quran di kuburan, madhabmu nggak mengizinkan, ya sudah kita jalan bareng saja ya. Kenapa nggak bisa begitu Bapak Ibu? Dimunculkan terus Ustadz A lawan Ustadz B, diviralkan kayak berantem itu. Nah ini yang dikehendaki oleh orang di luar Islam. Berantem nggak beres-beres, udah mau kiamat masih berdebat Pak masalah kunut, kan aneh. Udah mau kiamat Pak masih debat kunut, Masya Allah. Udah mau kiamat debat kunut. Ya Allah ya Rabbi, pasti itu ada yang memproduksi itu, ada yang memproduksi itu, nggak mungkin. Wah itu kunut itu bid'ah, saya nggak mau salah di situ, berantem maning la haula wala quwwata. Muncul lagi lah, ini Habib bukan keturunan Nabi dan lain sebagainya, nggak beres-beres. La haula wala quwwata illa billah. Padahal Banten ini kan lagi sensitif ya, Banten ini kan. Apa Pak? Ya itu ada PIK 2 dan lain sebagainya, lagi sensitif Banten itu sebenarnya. Kemarin tuh ribut Pak, MUI mendukung, dibantah lagi itu bukan MUI, itu adalah oknum. Lah wallahu a'lam bishawab. Hati-hati Pak, jadi orang Banten sekarang lagi sensitif Banten. Nah saya juga dipesanin sama ibu saya, awas lu kalau ceramah jangan macam-macam. Ya Bu, salah ngomong ya Allah. Yang penting hati-hati Bapak Ibu ya, jangan terus menyulut perdebatan yang nggak beres-beres. Cukuplah. Misalkan Imam Syafi'i nggak sepakat sama Imam Hambali, kan dari dulu memang. Imam Syafi'i nggak sepakat sama gurunya Imam Maliki dari dulu. Ya selesai juga, nggak ada masalah. Kenapa kita jadi masalah terus? Berarti itu ada orang yang sengaja memproduksi supaya umat Islam tidak pernah bersatu. Nah ini. Di antara juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperlihatkan oleh Allah adalah orang yang tiba-tiba kukunya itu seperti tembaga dari neraka, kemudian mencakar-cakar muka dan dadanya. Ketika ditanya, Jibril mengatakan itu adalah orang yang suka membicarakan aib orang lain. Masya Allah Pak, orang yang suka gosip itu hati-hati, itu nanti diantara siksanya di neraka. Kemudian Allah memperlihatkan siksanya orang yang makan riba. Makan riba itu disebutkan dia sampai nggak bisa bergerak, itu perutnya membesar segede rumah, kemudian di perutnya itu berbagai macam binatang buas itu ada di perutnya. Wallahu a'lam. Itu kan sekelumit siksa, belum siksa yang lain itu Pak. Kemudian Allah perlihatkan siksa orang-orang yang makan harta anak yatim. Itu kalau tidak salah seperti dalam hadis disebutkan, semoga saya tidak salah, mulutnya itu berubah kayak bentuknya kayak mulut ontah, kemudian dimasukin api dari mulutnya tembus sampai ke anusnya. Subhanallah. Itu orang yang makan harta anak yatim. Hati-hati Bapak Ibu yang punya anak yatim, hati-hati. Bapak Ibu, ibu-ibu misalkan suami meninggal, ibu sebagai janda punya anak yatim, hati-hati, itu dikelirkan dulu warisannya. Ini anak saya dapat sekian, saya dapat sekian, yang sekian ini harta anak saya, jaga. Nanti kalau dia sudah dewasa, serahkan pada anak kita. Nah ini harta warisan ayahmu ya, udah ya, seren ya, udah dikasihin sama mama nih, kamu udah gede, atur sendiri, udah. Tapi dulu dipotong sama mama sekian-sekian, mama gak bisa biayain kamu sekolah, terpaksa harus pakai duitmu ya, gitu Pak. Nggak boleh langsung diambil oleh ibunya semua, nggak boleh. Karena kalau ada suami meninggal, istri kalau punya anak, istri hanya berhak mendapatkan 1/8 haknya istri. Sementara yang kalau dia punya anak yatim, laki 1 perempuan 1, itu sisanya untuk 2 orang ini. 1/8 diambil istrinya, sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Anaknya masih kecil, jangan diserahkan masih kecil, dijaga itu duitnya, dijaga hartanya sampai mereka dewasa, sudah menikah, dikasihkan. Nah ini warisan dari ayahmu, udah ya, kewajiban mama selesai. Mama nggak ikut makan, alhamdulillah mama udah punya duit sendiri, nggak makan hartamu, malah kamu yang makan hartanya mama. Nggak apa-apa, yang penting kita selamatkan harta
yatim. Orang-orang yang punya yayasan anak yatim, hati-hati. Yatimnya kurus-kurus, ketua yayasannya mobilnya Alphard, hati-hati, itu dari mana duitnya? Hati-hati itu Pak, nanti dibakar itu perutnya di api neraka itu, hati-hati. Masya Allah, itu diperlihatkan saja oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj, supaya disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu selesai, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Nah, ini giliran menyampaikannya gimana ini? Bayangkan Bapak Ibu harus menyampaikan sesuatu yang tidak diterima secara akal mereka saat itu. Itu kita jadi nabi. Jadi nabi itu bukan gampang, itu berat. Pertama kali yang diceritain adalah bibinya Nabi, namanya Ummi Hani. Bi, semalam saya begini. Wih Muhammad, jangan ceritakan pada umatmu, habis kau Muhammad. Bibinya udah wanti-wanti, jangan kau sampaikan pada umatmu. Tetap Bi, saya akan sampaikan. Tetap disampaikan. Udah geger Mekah, Nabi dihina-hina, orang gila lah, orang stres macam-macam. Bahkan yang tadinya masuk Islam itu agak goyah itu Pak. Ini Muhammad ngapain cerita-cerita kayak begini? Tapi kan harus disampaikan. Lalu dipanggillah teman dekatnya Nabi yang paling bestie sama Nabi itu, Abu Bakar As-Siddiq, dengan harapan ketika dengar ceritanya Abu Bakar berubah. Kalau Abu Bakar berubah, selesai Muhammad. Dipanggillah Abu Bakar. Abu Bakar, temanmu Muhammad bilang begini, jalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh, semalam doang, percaya nggak kamu? Nyengir doang, nyengir doang itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, jangankan model beginian, katanya, saya itu sudah yakin dia itu Rasulnya Allah, saya yakin dia itu dapat wahyu dari Allah, apalagi model begini, saya percaya 100%. Masya Allah. Sejak itulah gelar As-Siddiq itu diberikan oleh Allah. Jadi As-Siddiq itu bukan dari manusia, itu dari Allah langsung, As-Siddiq. Makanya iman kayak begini ini yang kita harapkan. Pokoknya yang diinformankan oleh Nabi kita langsung percaya. Hadisnya sahih, bahkan mutawatir, nggak ada alasan kita tolak, kita yakin itu pasti terjadi. Misalkan Nabi sudah memberikan kabar akan muncul Dajjal, pasti terjadi akhir zaman Dajjal. Nabi ngasih tahu bahwa nanti Palestina akan dikuasai umatnya, pasti akan terjadi. Sekarang sudah mulai mukodimanya, nggih. Nah ini siap-siap ini. Suriah kayaknya kan mustahil Pak ya. Kalau presidennya kayak dulu itu mustahil. Orang-orang Suriah itu mau berperang dengan Israel. Mesir juga begitu. Kalau presidennya masih ini kayaknya enggak. Kecuali nanti presidennya ganti, orang yang punya sifat berjuang, insya Allah bisa. Nah, saudara-saudara kita di Arab ini memang ironi memang. Itu saudara kita semua Bapak Ibu ya. Orang-orang pinter yang di Arab itu adalah orang Mesir, orang Syria, orang Libanon, tapi rata-rata negaranya miskin. Yang kaya-kaya banyak yang bukan pinter, yang pinter misalkan negara kayanya mana? Kuwait, Qatar, Imarat. Itu orangnya jarang yang pinter, tapi kaya. Karena negaranya banyak minyak. Karena terlalu kaya, yaitu dia nggak mau berjuang Bapak Ibu ya. Maka ada negara-negara yang sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, diantaranya adalah Uni Emirat Arab. Sangat disayangkan, Mesir, Jordania, itu ada kedutaan Israel di sana. Dan Saudi Arabia sudah digoda. Bahkan sudah mau itu yang Muhammad bin Salman itu. Seandainya tidak ada perang Gaza, itu sudah mengiyahkan. Bayangkan Pak, kita haji di situ ada kedutaan Israel. Subhanallah. Nah, ini yang membuat kita sedih. Bahkan subhanallah, ini Saudi Arabia ini lagi masa-masanya ini. Lagi masa-masanya. Ada tuntutan untuk bikin biskup di Madinah. Ada tuntutan untuk bikin bar di Mekah Madinah. Aneh-aneh lah Pak artinya itu. Banyak model-model begini nih. Bahkan naudzubillah yang pernah geger itu adalah ada namanya Riyadh Season, pertunjukan.
Itu artis-artis dari barat diundang dengan pakaian-pakaian barat, tari-tarian barat, dan latarnya videonya itu seperti Ka'bah. Wah itu bikin kaget itu Pak. Itu kalau di Indonesia itu udah di demo itu Pak. Cuma kan di Arab nggak berani, Arab Saudi kan begitu, demo nggak berani. Itu sudah mulai terjadi percikan-percikan di Arab Saudi itu. Arab Saudi itu rentan juga kayak Syria, rentan. Karena rajanya sudah mulai aneh-aneh ini, yang Muhammad bin Salman ini aneh-aneh. Bahkan Bapak saksikan, banyak misalkan pertandingan tinju dunia itu bukan di Las Vegas lagi sekarang, itu di mana Pak? Di Riyadh. Coba bayangkan pertandingan tinju dunia itu di Riyadh sekarang yang banyak itu. Yang nonton siapa? Ya orang-orang begini kan, pakaian barat itu. Subhanallah. Jadi itu juga keprihatinan kita, karena mereka saudara kita dan mereka yang menjaga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semoga mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khotib-khotib yang mencoba mengkritik rajanya langsung hilang. Dulu kan ada namanya Muhammad siapa itu? Asyurem. Asyurem itu dulu yang paternya Sudes. Di mana sekarang Pak? Gak ada ceritanya. Karena beliau pernah khutbah mengkritik itu, mengkritik perubahan sosial. Habis khutbah nggak ada lagi, nggak tahu kemana. Kalau masalah begituan Pak, Indonesia masih mending Pak, masih Indonesia itu masih mending Indonesia. Misalkan kritik pemerintah sekeras-kerasnya, nyengir doang pemerintah. Kalau di sana turun khutbah langsung. Jadi beliau itu bicara tentang kemaksiatan yang ada di negaranya, ya pantaslah beliau kan ulama. Artinya hati nuraninya nggak terima. Ini kenapa negara kita berubah? Ibaratnya begitulah. Wajar kan? Turun dari khutbah, udah nggak ada. Ada lagi satunya, Syekh siapa itu yang masih muda itu, udah dijemput, udah nggak ada, di penjara, nggak pakai diadili Pak. Jadi ini sedang nggak baik-baik saja ini. Semoga kita bukan benci mereka, bukan Pak, kita sayang kita menyayangkan, karena Saudi itu kan mereka yang diamanati oleh Allah untuk menjaga Makkah Madinah. Dan memang Saudi Arabia itu berdiri tahun 1932. Jadi dulu itu Saudi Arabia dikuasai oleh Kesultanan Turki. Nah kemudian setelah Perang Dunia Pertama itu Turki sudah mulai lemah, kemudian terjadi pemberontakan di Saudi Arabia, kemudian dikuasai oleh sekarang itu dinasti Saudiyah. Nah itu menguasai sampai sekarang. Dan kayaknya wallahu alam setiap dinasti kan punya usia Bapak Ibu ya. Dinasti di Yaman Abdullah Saleh turun. Dinasti di mana? Suriah 50 tahun turun, waktunya. Dinasti di Indonesia turun. Ada waktunya Pak, ada waktunya ya. Mungkin itu hadirin yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah kita yakin 100% itu terjadi kepada Nabi Muhammad karena bagian dari mukjizatnya Rasulullah SAW, dan tempat-tempat yang disinggahi Nabi Muhammad itu memberikan petunjuk yang sangat luar biasa. Masjidil Haram itu masjid kita semua, Masjidil Aqsa masjid kita semua, Masjid Nabawi masjid kita semua. Dan ibadah sholat ini adalah inti dari seluruh ibadah kita. Kalau sholatnya sudah lepas, maka yang lain akan lepas. Maka Nabi berpesan kepada kita, allimu awladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Ajari anakmu sholat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribu alaiha, hukum dia, cubit dia kalau 10 tahun berani meninggalkan sholat. Al-Quran mengatakan begini, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk, kata Allah. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah dalam sholat, sabar melaksanakan sholat. Kami Allah tidak minta rizki kepadamu, kata Allah, tapi sebaliknya kami yang akan kasih rizki kamu. Itu kan nyinggung kita Pak. Kadang-kadang kita kan waktu kerja kagol kan nggak mau sholat, toko lagi rame-ramenya, waduh sholat dulu, hilang don konsumen.
Takut kehilangan rizki, Allah jawab, saya nggak minta rizki, kata Allah, saya yang kasih rizki. Nah, maka semoga kita bisa bersabar dalam melaksanakan sholat, dan semoga kita termasuk pengikut para nabi semua, amin ya rabbal alamin. Tadi ada peristiwa ketika Nabi Muhammad sholat bersama seluruh para nabi, itu mengindikasikan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah kelanjutan dari agama-agama nabi sebelumnya. Semua nabi itu sama ajarannya, yaitu mengajak tunduk kepada Allah. Gak ada bedanya. Yang beda hanya tata caranya doang, Pak. Sholatnya mungkin Nabi Muhammad 5 waktu, Nabi Musa mungkin sekian waktu, wallahu a'lam, sesuai zamannya. Tapi kalau akidahnya seluruh para nabi itu sama. Maka kalau ada orang tidak beriman pada Nabi Muhammad, maka hakikatnya dia telah tidak beriman kepada seluruh para nabi. Dan kita iman pada Nabi Muhammad berarti kita iman kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, karena mereka adalah kesatuan yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di saat akhir Nabi Muhammad turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka disitulah sudah sempurna ajaran para nabi yang ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisahnya memang begitu Bapak Ibu ya. Pertama yang dititahkan kepada Nabi Muhammad adalah sholat 50 waktu. Itu Allah ingin menunjukkan rahmatnya. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu terkenal kalimullah, Nabi yang kritis. Nabi kritis, Nabi Musa alaihissalam kalimullah, seorang yang berbicara terus kepada Allah, baratnya begitu. Muhammad, kamu dikasih Allah perintah apa? Sholat 50 waktu. Waduh, kata Nabi Musa, aduh, saya sudah praktekkan kepada umatku Muhammad, gak kuat umat saya, umatku lebih besar dari umatmu. Udahlah, minta diskon lagi sama Allah, doa sama Allah, minta dikurangi. Itu nasihatnya Nabi Musa alaihissalam. Kayak kakak adik Bapak Ibu ya, kan Nabi Muhammad, Nabi Musa senior. Udah minta keringanan sama Allah. Berdoalah Nabi Muhammad, ya Allah, mohon keringanan, diturunkan sampai 5 waktu. Nabi Musa masih ngeyel, lagi minta lagi, kurang. Lalu Nabi mengatakan, enggak, saya malu Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah berfirman, la yubaddalu qaulu ladayya, enggak ada yang dirubah. 5 waktu tapi pahalanya 50 waktu. Itu rahmat Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah pengen tunjukkan, harusnya kita ini dikasih Allah kewajiban 50 waktu, tapi kemudian didiskon oleh Allah sampai 5 waktu. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang kisah yang bikin kita ternyuh nih. Nabi Musa ketika setelah ketemu Nabi Muhammad itu menangis. Nabi Musa menangis. Kenapa Nabi Musa menangis? Nabi Musa mengatakan, saya tidak menyangka ada nabi yang usianya masih muda begini, kemudian umatnya lebih besar dari umatku. Saya tidak bisa seperti beliau. Nangis tuh Nabi Musa alaihissalam. Dan yang aneh nih,
Nabi Musa menyebut Nabi Muhammad itu masih muda, padahal ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad sudah mungkin usianya udah 50-an gitu. Berarti bayangkan gantengnya kayak apa Nabi Muhammad itu. Umur 50 itu masih ting-ting ibaratnya. Nah, makanya ganteng Nabi Muhammad itu. Beliau meninggal 60 tahun itu kayak, makanya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu orang Madinah heran, ini yang tua siapa? Padahal yang tua itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad, tapi menurut orang Madinah dianggapnya lebih tua dari Nabi Muhammad. Saking gantengnya kayak apa itu Nabi Muhammad. Subhanallah. Semoga kita ketemu Nabi Muhammad SAW. Pernah dikisahkan bahwa Siti Aisyah itu menjahit, Bapak Ibu ya. Waktu itu mungkin lagi malam hari, jatuh itu jarumnya jatuh. Itu nggak kelihatan itu. Pas Nabi Muhammad masuk ke kamar langsung kelihatan. Jadi bersinar wajahnya itu, kelihatan ini. Kayak apa itu gantengnya. Cuma bedanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu wajahnya ganteng dan membuat perempuan menjadi berusaha untuk merayu beliau. Itu ujian Nabi Yusuf begitu. Saking gantengnya perempuan itu pengen ngajak zina lah, ngerayu. itu memang takdirnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau Nabi Muhammad, orang tidak berani melihatnya. Jadi ada haibah. Orang melihat Nabi Muhammad itu langsung menundukkan kepalanya, nggak kuat melihat Nabi. Jadi ada perbedaan antara gantengnya Nabi Muhammad dengan gantengnya Nabi Yusuf. Gantengnya Nabi Yusuf itu bikin fitnah orang lain untuk menggoda Nabi Yusuf, tapi Nabi Muhammad gantengnya bikin orang menjadi tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah dalam kitab Tambihul Ghafilin. Ada satu kisah sering saya sampaikan. Ada seorang yang berangkat haji bersama ayahnya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan kan ayahnya sakit keras, dirawat kemudian meninggal. Nah, ketika meninggal itu wajah orang tuanya kok tidak menyenangkan, ibaratnya agak gimana gitu wajahnya nih. Sedih sang anak ini. Kemudian dia masih ada di samping jasad ayahnya, ketiduran. Nah, pas ketiduran itu dia bermimpi melihat seseorang yang datang, orangnya gagah, ganteng, jubahnya putih, wajahnya sangat bersih putih gitu. Itu mendekati sang jenazah, kemudian diusap mukanya itu. Nah, kemudian berubah menjadi cerah mukanya. Kemudian orang yang tadi yang mimpi itu bermimpi dipegangin itu jubahnya. Anda itu siapa? Saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuamu memang banyak dosa, tapi dia banyak sholawat, maka dia berhak mendapatkan syafaatku, katanya. Nah, itu kan dia melihat, bersaksi kalau wajahnya ganteng sekali, bersih putih. Tapi kan wallahu alam ya, saya nggak pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad ya. Barangkali Bapak Ibu pernah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dikisahkan Nabi Muhammad itu kalau marah, ada sesuatu yang melanggar aturan, itu Nabi Muhammad kelihatan dari wajahnya itu merah, saking putihnya wajahnya. Jadi kalau beliau berubah marah itu terlihat merah. Kalau kita marah tetap aja hitam kayak gitu. Semoga kita semua bisa dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Meskipun kita ini mungkin banyak dosa, tapi pada akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kami cukupkan ya, akhirul kalam, wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.